Tengah jarang. Kebanyakan fungsinya ke Eropa, Prancis, ke Jerman. Pintu masuknya Yunani sama sama Portugal, Spanyol, itu masuknya ke situ. Jadi itu nyebrang kemana-mana. Nah, saking banyaknya beberapa negara itu bikin tembok, bikin pagar supaya nggak dimasukin, nggak bersedia dimasukin. Polandia itu termasuk yang tidak mau. Tapi Jerman, terus Prancis itu banyak yang mau. Walaupun belakangan timbul banyak ketegangan karena ada perbedaan budaya ya. Kayak di Prancis itu yang sempat rame kan ada imigran yang memotong kepalanya guru SD gitu. Memotong kepalanya guru SD karena ada perbedaan budaya. Orang Prancis itu kan mereka tidak peduli dengan agama. Agama apapun mereka itu tidak peduli. Jadi agama apapun pasti diolok-olok di sana itu. Karena bagi mereka itu yang penting adalah kesetaraan yang simbolnya yang muncul dari karena mereka trauma dengan perlakuan gereja masa pada masa revolusi Prancis itu. Mereka trauma. Gereja berkolusi dengan kerajaan memperlakukan orang Prancis dengan agak kejam, dalam tanda kutip kejam. Sampai mereka berontak, timbul revolusi Prancis. Tadinya kerajaan sekarang berubah menjadi republik. Nah, itu yang yang menimbulkan mereka itu agak sensi dengan yang namanya agama. Agama apapun itu. Ya Katolik, ya Protestan, ya Islam, segala macam agama pasti diolok-olok orang di Prancis. Nah, orang yang tidak terbiasa dengan perilaku orang Prancis pasti kaget, akhirnya menimbulkan seperti yang kemarin kejadian guru dipenggal kepalanya. Nah, seperti itu. Jadi itu memang apa ya? Ya budaya Prancis seperti itu. Kalau tidak tahan dengan budaya Prancis ya kita memang kadang-kadang kaget. Di Australia juga seperti itu, walaupun tidak seperti di Prancis. Australia. Mahasiswa Muslim di Prancis itu, di Australia itu di kampus saya dulu itu mereka joinnya dengan mahasiswa golongan kiri, golongan ateis sosialis gitu, golongan kiri, untuk menghadapi mahasiswa golongan kanan, ultranasionalis, white supremacist. Itu kalau sudah ketemu tuh wah seru tuh, ketemu seru. Saling memancing emosi, saling demo. Mulai kehilangan kepercayaan bahwa negara itu mampu untuk menyelamatkan atau membuat hidup dia itu menjadi lebih baik, maka dia akan pergi ke tempat lain. Banyak teman saya yang keluar dari Indonesia untuk mengadu nasib di negara lain. Kawan SMA saya sekarang tinggal di Singapura, kerja di sana. Ada kawan kuliah saya yang sekarang tinggal di Jerman. Dia ngambil PhD di sana, terus nggak pulang lagi sampai sekarang tinggal di sana. Ada juga beberapa teman yang memilih untuk menjadi permanent resident di Australia. Banyak. Itu sebenarnya mereka tidak yakin kalau di Indonesia mereka itu akan bisa memperbaiki taraf hidup dia gitu. Mereka tidak, sehingga mereka pergi ke tempat lain yang menurut mereka akan lebih reasonable gitu. Mereka ada kesempatan untuk bisa hidup lebih baik. Nah, inilah yang apa yang apa sih kesenjangan sosial yang terjadi itu seperti itu. Kesenjangan sosial yang terjadi seperti itu. Nah, masalah. Ini masalah. Kalau secara empiris bisa Anda lihat sehari-hari terutama ketika Anda masih di kampus STAN dulu ya. Mungkin ketika Anda sekarang ini tinggal di kota besar, di kawasan urban, Surabaya, Sidoarjo, terus Medan, Jogja juga ada Jogja. Jogja di kawasan Kalijodo itu, di sepanjang Kalijodo itu isinya kayak gini. Cuman gara-gara Romo Mangun jadi lebih rapi kawasan Kalijodo itu. Tapi sebetulnya kalau Anda perhatikan juga seperti ini. Bogor juga kayak gitu. Kalau Solo saya nggak tahu Solo. Medan saya juga tidak jauh berbeda. Anda yang tinggal di kawasan urban akan melihat secara nyata kesenjangan sosial. Nah, ini bagaimana cara ngerti kesenjangan sosial ini? Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas di dalam bab kita ini. Materi kita hari ini. Terus kemudian ini kalau di kawasan pedesaan ini relatif tidak kelihatan.
Dari sisi pemerataan, itu kelihatannya desa sama kota, itu kelihatannya lebih baik desa. Anda tidak akan melihat yang seperti ini di desa. Ketika saya minggu lalu ya, tanggal 4, 5 Juni kemarin saya ke Madiun, saya tidak menemukan yang seperti ini di Madiun, di kampung saya. Tidak ngelihat yang seperti ini. Binsar tuh sekarang tinggal di mana, Binsar? Di Medan, Pak. Medan ya. Medan ada ketemuan kayak gini nggak, Binsar? Masih ada, Pak. Masih ada kan? Jana? Jana tinggal di mana, Jana? Kalau ngeliat background-nya sih tinggal di apartemen itu. Di lantai berapa lu tinggal, Jana? Jana, wih. Iya Pak, maaf Pak. Lu Nggak tinggal di mana, kedengeran. Jana? Lu tinggal di mana sekarang? Di Solo Pak. Di Solo. Ah, Solo ada yang kayak gini nggak, Jana? Pasti ada Pak. Ini kayaknya lu nggak yakin, belum pernah main ke kawasan yang kayak gini lu. Wah, ini Ada Pak, biasanya di pinggiran gitu Pak. kayak sekitar Jebres banyak kayak gini ya, Jana ya? Iya Pak, iya. Ya. Kalau saya lewat Jebres itu banyak tuh yang model kayak gini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada loh yang namanya kesenjangan. Ada loh. Bahwa di balik tempat yang kelihatannya rapi, di balik gedung PKN STAN yang kayak gitu, ternyata ada kampung Kalimongso yang luar biasa padatnya. Ada satu desa, bukan satu desa, satu kelurahan, atau lebih tepatnya satu kawasan ya di Jakarta Pusat. Saya lupa namanya apa, saya lupa. Di Jakarta Pusat, itu yang malam 24 jam. Ibaratnya kayak tinggal di kutub aja tuh. Kalau musim dingin kan 24 jam malam terus tuh. Nggak ada matahari terbit. Tapi ini malamnya tuh bukan apa-apa. Malamnya itu gara-gara saking padatnya, atap satu rumah dengan rumah lain itu saling dempet. Jadi matahari nggak bisa masuk karena saking padatnya. Orang yang tinggal di situ itu nggak pernah ngelihat sinar matahari. Nggak pernah lihat ya. Lampu nyala 24 jam. Kipas angin nyala 24 jam. Kalau dia pengen lihat siang, ya dia harus keluar dari kampung itu. Dia jalan kemana gitu, ke ujung jalan keluar, baru dia bisa ngelihat siang. Kalau dia pulang, ya nggak ngelihat siang lagi. Satu rumah itu bisa dihuni 3-4 kakak. Mungkin Anda nanti bisa Google lah. Saya lupa saya namanya kampung apa. Saya baca kalau nggak salah di Detik X itu ada ya wartawan yang feature yang meliput itu, yang meliput kampung itu. Ya nggak ada itunya, nggak ada sinar matahari masuk. Saya nggak ngebayangin itu pasti orang di situ pasti banyak yang stres karena saking padatnya dan tidak ada cahaya matahari kan berarti tidak dapat vitamin D itu badan si orang itu. Orang itu yang tidak dapat vitamin D biasanya memicu hormon untuk gampang stres, mudah marah dan seterusnya. Dan sebenarnya vitamin D itu mengatasi. Makanya ini orang di negara maju, di negara yang 4 musim, itu kalau dia musim dingin itu pasti banyak depresi. Karena musim dingin itu cenderung matahari itu munculnya hanya malu-malu gitu, malu-malu. Sehingga asupan vitamin D yang masuk ke dalam badan itu berkurang drastis. Ini membuat orang mudah stres, mudah depresi. Jadi makanya kalau Anda perhatikan angka bunuh diri itu bisa naik pas musim dingin itu bisa naik. Nah, itu orang itu kan pengennya mau ya nggak mau lah orang tinggal di kayak gini kan nggak mau lah ya, maunya kan dia pengen mencari penghidupan yang lebih layak, pengen lebih enak lah hidupnya. Jadi itu nggak mau sebetulnya dia yang kayak gini tinggal di tempat-tempat yang seperti ini nggak mau sebetulnya. Karena kalau disuruh milih kan tadi milihnya di Ponje bukan di Kalmong kan, walaupun dia ujung-ujungnya milih di Kalmong juga gitu. Belum sempat pindah ke Ponje kena pandemi. Malah pulang kampung si Gana. Belum sempat ke Ponje malah kena pandemi. Jadi ya tidak orang tuh nggak mau lah, pada intinya nggak mau. Nah, tugas negara sebetulnya untuk membantu supaya orang-orang yang modelnya kayak gini, yang tinggal di tempat yang seperti ini, itu nggak seperti ini. Itu tugas negara. Apa yang bisa negara lakukan? Terus apa efek dari itu? Nah, ini adalah mata kuliah apa yang akan kita kerjakan hari ini.
Nah, Izin bertanya, Pak. apa Mika? Iya, Pak. Ini terkait tadi yang Bapak sampaikan, ada salah satu teman Bapak yang mengadu nasib di Singapura itu, Pak. Hmm. Karena mungkin ada rasa kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan sistem yang ada di Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kategori orang-orang miskin yang mungkin ada di Singapura, kemudian yang tadi ada di Australia, itu masih dalam kategori sejahtera gitu, Pak? Yang Oke. menyebabkan banyak orang yang rela untuk pindah negara gitu, Pak. Oke, sip. Nanti akan kita bahas itu ya sebentar lagi. Kita akan sampai kepada hal itu. Nah, kita akan melihat lebih lanjut mengenai kesenjangan ini di Indonesia terutama ya, Ada statistik. Statistik itu di sini dalam konteks statistik ini bukan berupa pelajaran statistika itu bukan, tapi statistik itu mengacu kepada ukuran, ada tolak ukur. Ada tolak ukur yang melihat sejauh mana kesenjangan itu bisa diketahui gitu. Namanya adalah ini, Gini rasio atau rasio Gini. Ini yang pertama kali membuat adalah orang Italia, namanya Gini, tapi saya lupa nama lengkapnya siapa. Nanti silakan dicari di Wikipedia. Gini namanya. Dia itu membuat ukuran yang dia sebut sebagai, yang kemudian disebut sebagai Gini rasio. Nah, ukuran ini mencoba untuk melihat sejauh mana ketimpangan antara si kaya sama si miskin di suatu daerah. Ukuran itu bergerak antara 0 sampai 1. Ya, mirip kayak korelasi itu ya, 0 sampai 1 ya. Kalau 0 berarti korelasinya tidak ada, kalau 1 korelasinya sempurna. Ya. Kalau ini berarti 0 itu berarti ketimpangannya tidak ada, 1 ketimpangannya sempurna. Ya, seperti itu. Nah, bayangannya ibaratkan begini, Anda dulu waktu masih di STAN semester pertama itu sempat bikin uang kas kelas nggak? Sempet nggak? Nggak sempet kayaknya sih ya. Nggak Sempet sempet, nggak, Pak. Binsar? Nggak sempet, Pak. Nggak sempet ya. Saya juga termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan uang kas. Jadi saya tidak terlalu tertarik ide untuk membuat uang kas. Bayangkan Anda, mungkin ya, bayangkan saja kita perlu, kemarin sempat ada kepikiran, Prodi bikin uang kas doang, beberapa teman ya, tak iya aja gitu. Tapi tidak pernah saya eksekusi. Ya itu apa? Bayangkan mungkin suatu saat Anda perlu uang kas ya 3 juta itu misalkan. Terus bersepakat, seluruhnya bersepakat. Ini berapa orang sih kita? Ada 26 ya kita ya. Taruhlah gampangnya 30 aja deh atau 25 lah biar gampang. 25 satu orang bersepakat untuk iuran berapa nih? 10.000. 25 kali 10.000 berarti berapa tuh? 250.000 ya. Dikit amat. 100.000, 2,5 juta itu ya kira-kira biar agak mendingan. Iuran 1 bulan 100.000, 2,5 juta dapatnya. 25 orang. Berarti kekayaan kelas kita adalah 2,5 juta. Kekayaan kelas kita adalah 2,5 juta. Berarti kas kita punya 2,5 juta. Kalau kemudian kas itu dibagi rata, ya berarti masing-masing orang kan tadi 100.000 ya. Kekayaan masing-masing orang tadi 100.000. Kalau diakumulasi ya 2,5 juta tadi. Pada kondisi ini, Gini rasionya adalah 0. 0. Karena semua orang memiliki penghasilan yang sama, yaitu 100.000. Sama sekali tidak ada kesenjangan. Semua orang sama, mempunyai 100.000. Nah, sekarang kita ubah sedikit skenario-nya. Misalkan, karena satu dan lain hal, misalkan ada teman Anda, misalkan Wesley Snipes, ternyata sudah nikah sebelum lulus. Wesley mana Wesley? Wesley Snipes? Oh, nggak ada Wesley ya? Hadir, Pak. Wow, lu nggak nongol kameranya ya? Wah ya, Wesley Snipes. Ternyata Wesley itu belum lulus sudah nikah dia sama Dea. Lu naksir dia nggak Wesley? Dia mau nggak dinikahi Wesley? Ternyata Wesley nikah sama Dea. Terus lahiran kan namanya dia lahiran ya satu kelas kan, wah Wesley sama dia udah nikah nih lahiran nih, wah kita laporkan sama-sama ke SPI biar dihukum. Wesley udah nikah sama dia, lahiran gitu, lahiran. Ya sebagai teman sekelas yang baik kan, yuk kita ngasih kado dong. Dihitung-hitung kado yang layak itu
kayak gendongan bayi, terus tempat makan, tempat minum dan sekolah dihitung-hitung, kok habisnya 2,5 juta gitu habisnya. Aduh, habisnya 2,5 juta nih, bagaimana nih gitu kan? Pakai kas nggak punya kas. Nah, ternyata Mika bilang udah tak bayarin dulu, tak beliin dulu, mumpung rumah saya dekat dengan rumahnya Wesley, tak beliin aja di toko bayi dekat rumah saya, lalu tak antarkan ke rumahnya si Dea gitu. Tapi nanti diganti, kalau nggak diganti awas loh. Mika ngancam gitu dia. Tak laporkan ke SPI kalau nggak diganti. Berarti 2,5 juta itu ditalangi oleh Mika. Berarti tiba-tiba kelas kita mempunyai kekayaan sebesar 2,5 juta yang didonasikan ke Wesley dan dia. Berarti 2,5 juta kekayaan kelas kita yang punya cuma satu orang saja, yaitu Mika. Yang lain numpang hidup doang, nggak punya kontribusi. Pada kondisi ini, gini rasio kelas kita adalah 1 sempurna. Karena seluruh kekayaan yang megang adalah satu orang saja, Mika yang megang. Pada kondisi sebelumnya, gini rasio 0. Karena seluruh kekayaan dibagi rata ke seluruh anggota kelas, masing-masing 100.000. Pada kondisi kedua, gini rasio 1 sempurna. Karena seluruh kekayaan kelas dipegang oleh Mika. Berarti kalau Anda menjadi Presiden Jokowi ini misalkan begitu ya. Anda menjadi presiden. Kira-kira Anda nembaknya itu gini rasio berapa, Jana? Berapa ya, Pak? Suka-suka lu berapa? Antara 0 sama 1 yang jelas. 0,5 mungkin. 0,5 boleh. Kalau 0,5 berarti tengah-tengah ya, berarti ya kayak median kan, di tengah-tengah persis kan, berarti dia timpang juga enggak, terus rata semua juga enggak, itu ya di tengah-tengah. Jadi Jana ini sukanya dia ini kayaknya pengen mencari kompromi ini. Wah, ini bahaya nih. Kalau jadi presiden kayak SBY, sukanya dia nyari kompromi, yang penting aman dan damai deh gitu. Semua kita jadiin temen deh. Nggak ada teman, nggak ada lawan, nggak ada kawan. Semuanya jadiin kawan semuanya. Keep your friends close, but keep your enemy even closer. Itu Jana seperti itu. Hati-hati dengan Jana, dia bahaya dia. Setengah, oke. Setengah berarti kalau begitu kita sekarang kan kondisinya berapa nih? Ini tahun 2021 ya. Sekarang kayaknya lebih nggak beda jauh lah ya. Ini kok mati menurut saya? Oh enggak nih. Sekarang 0,384. Mungkin nanti Anda bisa lihat di situs BPS ya. BPS secara rutin merilis angka Gini rasio Indonesia. Nanti Anda bisa search sendiri di websitenya BPS. Kalau nggak salah juga tidak jauh-jauh berbeda di angka 0,3 plus 0,3 plus. Berarti kalau Jana targetnya 0,5, berarti yang sekarang performance Indonesia sekarang oke dong, karena sudah lebih baik lagi nih. Karena semakin mendekati 0 kan semakin baik, udah semakin merata kan. Berarti lebih oke nih Indonesia nih. Lebih oke. Walaupun kalau kita ngelihat trennya ya ini sempat tinggi kan 0,4. Terus kemudian kita makin lama makin rendah. Itu semakin lama semakin baik. Tapi kalau Anda perhatikan, di perkotaan ternyata trennya malah menaik ya. Naik ya trennya ya. Naik ini. Semakin lama semakin naik. Di desa malah semakin turun ini. Di kota malah semakin lama semakin naik. Makanya tidak heran kalau yang seperti ini Anda temunya di kota doang dapatnya. Dapatnya di kota doang. Di desa malah nggak ketemu yang kayak gini. Karena Anda ngelihat ini jadi masuk akal kan, jadi oke, cocok antara empiris yang kita ngelihat dengan mata kepala sendiri dengan angka yang dirilis oleh BPS, ternyata konsisten. Betul, di desa kan nggak betul kelihatan, tapi di Solo, Medan, terus Jakarta, Serpong juga kayak gini juga, di tempat saya juga mirip-mirip kayak gitu. Itu ternyata nggak beda-beda jauh ternyata. Berarti memang ada yang kurang pas nih, Tapi secara umum memang dia cenderung semakin nurun. Ini gara-gara ada kontribusi dari desa nih. Desa kan dia turun terus ya. Malah di kota kan malah naik gitu. Jadi kalau digabungin ya kebantu. Nah, ini adalah kondisi ketidakmerataan, ketimpangan.
Ini datanya saya ambil dari kata data yang isinya adalah dia yang ingin kita lihat, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di sini ini kita ini tahun berapa? 2016, angkanya lama, 16 angka lama, karena ini dia ngambil data dari Credit Suisse. Credit Suisse ini adalah semacam lembaga finansial gitu yang dia secara rutin merilis salah satu laporan dia itu adalah tentang distribusi kekayaan. Nah, tahun 2016-2017 ini 2017 nih sebetulnya nih. 2017 itu salah satu yang menjadi bahasan di laporan Credit Suisse itu adalah situasi di Indonesia. Bahwa kita itu nomor 4 dari tingkat kesenjangan sosial yang ada di dunia. Paling tinggi Rusia. Indonesia nomor 4. Baik, buruk. Gimana Mika? Baik, buruk Mika? Nomor 4 loh. Itu masih kategori tinggi ya Pak, ketimpangan ekonominya. Jadi ya buruk ya Pak. Buruk ember. Karena justru malah, iya Pak. Iya, malah nggak oke ya. Iya Pak. Tapi yang menarik adalah di sini Amerika Serikat nih. Ternyata nggak beda jauh dengan Indonesia sebetulnya. Dia di nomor 5, 6, 7 ya. Jadi beda-beda tipis dengan Indonesia sebenarnya Amerika Serikat ini. Di sana ketimpangannya juga luar biasa besarnya. Dia nggak jauh beda dengan Tiongkok, Cina, nggak jauh beda dengan Afrika Selatan. Malah Meksiko lebih baik dibandingkan dengan Amerika Serikat ketimpangannya. Jadi Indonesia kayaknya masih ada PR nih. Ada PR terkait dengan kesenjangan. Ini ketika kondisi Gini rasio sekitar 0,4. Ini tinggi juga, masih tinggi. Oke, jadi kita masih ada PR di sini. Makanya tidak mengherankan kalau Kalmong ya seperti itu, terus seberangnya ya seperti Ponje itu, ya tidak mengherankan karena memang situasinya seperti ini. Ini apa nih? Oke. Nah, ini saya tak ambil dari laporan Credit Suisse tahun 2021. Jadi laporannya tahun 2022, tapi menggambarkan kondisi tahun 2021. Jadi kan tahun lalu lah, baru dirilis tahun ini. Kalau tanya nanti tahun depan ya muncul laporannya. Ini adalah perimbangan kekayaan, penguasaan kekayaan di Indonesia. Seperti yang Anda lihat, ternyata 36% lebih kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh 1% orang saja. Manusia-manusia macam Khairul Tanjung, manusia-manusia macam keluarganya Salim, keluarganya Sampurna, keluarganya siapa lagi? Hartono yang pemilik Jarum itu. Mereka tuh menguasai lebih dari 36% kekayaan yang ada di Indonesia. Kalau saya tambahkan jadi 5%, itu 5% top 5% ya, orang terkaya di Indonesia, itu mereka menguasai lebih dari separuh kekayaan di Indonesia. Bayangkan GDP Indonesia, kita kan sekarang berbangga-bangga menjadi anggota G20 kan. Maka kayak kita setiap hari kita disuguhin oleh presidensi G20. Kita menjadi salah satu negara yang mempunyai GDP 20 besar dunia itu. Tapi mungkin yang belum banyak diperhatikan orang bahwa lebih dari separuh GDP itu dikuasai oleh 5% kelompok manusia di Indonesia saja. Berarti kalau kita ada berapa 200 juta gitu ya. 200 juta warga negara Indonesia, 5% berarti berapa? Cuman 10 juta orang. 10 juta orang yang menguasai GDP, menguasai lebih dari separuh GDP Indonesia. Kalau kita tambahkan jadi 10% lagi, lebih dari 60%, lebih dari ya mendekati 70% malahan itu dikuasai oleh 10%. Top 10%. Dan sisanya yang 90% itu menguasai berapa kekayaan kita? 34%. Itu dibagi ke 90% warga. Jadi kalau ada 200 juta dikalikan 90%, berarti 180 juta, itu mereka kebagian sepertiga dari GDP Indonesia. Dibagi ke 180 juta. Makanya tidak heran kalau kondisinya masih seperti ini. Ini PR loh. Ini PR. Ini kita sesuatu yang ini bukan mengada-ngada. Ini datanya ada.
Dan secara empiris bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Ini masalah buat kita. Ini masalah. Masalah bagi ini adalah PR bagi kita. PR bagi kita. Kita ada masalah besar di sini. Kita memang betul mempunyai GDP yang 20 masuk ke dalam top 20 negara terbesar GDP di dunia, tapi jangan lupa bahwa separuh dari GDP itu dimiliki hanya oleh 5% saja, alias sekitar 10 juta orang saja yang menguasai lebih dari separuh GDP di Indonesia. Makanya keren kalau kita itu nomor 4 nih, termasuk yang paling timpang nih di dunia ini. Ini semua datanya ada. Ini ada PR besar. Nah, bagaimana kita mengatasi PR itu? Suka nggak suka, ini ada di depan mata kita. Suka nggak suka, ini ada di depan mata kita. Ini juga ada kaitannya dengan ideologi sih ya, ideologi ekonomi yang diambil di suatu negara. Tidak mengherankan kalau Amerika Serikat dia termasuk ke dalam salah satu negara yang timpang, karena Amerika Serikat itu adalah pengusung ideologi ekonomi yang berbasis pada kapitalisme. Kapitalisme itu meyakini apa yang mereka sebut dengan trickle down effect. Pernah mendengar istilah itu enggak? Trickle down effect. Jadi kalau kita misalkan mampu menghasilkan orang kaya seperti kelompok Salim, kaya banget, maka harapannya adalah kelompok Salim itu kekayaannya akan netes ke bawah. Ya netes seperti dibayar, netes ke atas nggak mungkin ya. Netes itu, pasti netes. Kelompok Salim dia mempunyai usaha Indofood. Produknya adalah Indomie. Bahan Indomie adalah tepung terigu, misalkan begitu ya, tepung terigu. Jadi untuk bikin Indomie dia butuh tepung terigu. Berarti kalau begitu dia udah bikin pabrik tepung terigu aja. Muncullah Bogasari Flour Mills. Oke, saya sudah mempunyai tepung terigu, saya olah menjadi mie. Mie ini harus saya jual nih. Jualnya kemana nih? Maka muncullah toko-toko Indomaret. Untuk bawa dari pabrik ke Indomaret, saya butuh distributor ini. Keluarlah Indomarko. Orang seperti kelompok Salim kaya, dia akan membuat pabrik Indomie, dia membuat pabrik tepung, dia membuat Indomaret, dia membuat Indomarko. Semua itu akan ada, ya paling tidak ada pabriknya kan. Ada pabriknya berarti ada orang kerja di situ kan. Maka ada muncul trickle down effect, netes dari duitnya Salim itu netes ke pekerja pabrik itu. Nanti netes ke suaminya, netes ke anaknya, netes ke istrinya, netes ke ponakan-ponakannya. Itu yang nanti trickle down effect itu. Tapi kalau misalkan Anda bayangkan, suatu saat mungkin Salim mikir begini, saya punya pabrik Bogasari, bikin tepung. Ini pekerja saya tiap tanggal 1 Mei demo mulu minta kenaikan UMR. Terus dia ngecek ke Cina. Wah, ternyata di Cina harganya lebih murah nih tepung daripada di Indonesia nih. Kalau saya hitung-hitung ya udahlah. Orang Cina nggak pernah demo, nggak pernah minta UMR. Ya udah saya bikin pabrik di Cina aja. Atau mungkin saya ngimpor dari Cina aja, lebih parahnya itu. Saya impor aja dari Cina, pabrik Bogasari tak tutup. Itu yang saya beli tepung terigu dari Cina aja. Lebih murah. Trickle down effect terjadi nggak? Semakin lama semakin berkurang. Mengapa memutuskan seperti itu? Karena kelompok Salim juga didesak oleh pemegang saham dia. Pemegang saham itu juga pengennya dia menaikkan, dia kan juga pengen kaya kan pemegang saham. Pemegang saham itu kaya karena asalnya dari mana? Dari harga saham naik. Harga saham itu naik kalau apa? Kalau EPS-nya naik. Mas ingat nggak istilah EPS, earning per share itu? Di pelajaran manajemen keuangan. Masih ingat nggak? Ada istilah earning per share. Masih, Pak. Masih kan ya. Earning itu kan laba ya. Share itu kan berarti total jumlah saham beredar kan. Berarti kan kalau pengen meningkatkan EPS, kalau pengen kaya kan berarti harga saham naik. Harga saham naik kalau EPS-nya naik. Kalau EPS-nya naik berarti pembilangnya harus dinaikkan. Karena menyebutnya fix. Menyebutnya kan harga saham. Menyebutnya kan jumlah saham beredar. Fix.
Ya dinaikkan dari pembilangnya. Pembilangnya itu apa? Pembilangnya itu ya harga earning-nya, berarti labanya. Laba naik berarti apa? Omsetnya harus naik, cost-nya turun. Omset naik, cost turun. Omset naik nggak masalah karena semua orang suka mie. Orang Nigeria suka mie, orang Australia suka mie, orang kita suka Indomie. Nggak masalah. Omset pasti naik. Tapi cost harus ditekan. Kalau saya bisa ngirit dengan impor dari Cina, ya ngapain saya bikin pabrik di Indonesia kan? Trickle down effect jadi berkurang. Atau malah tidak terjadi, jangan-jangan. Di Australia sekarang ini mereka tidak punya lagi pabrik mobil karena membuat mobil di Australia terlalu mahal. Jadi mereka memilih mengimpor dari negara lain dibandingkan dengan membuat pabrik di Australia sendiri. Pabrik mobil terakhir di Australia itu Holden di Adelaide, ditutup tahun 2017. Mereka mengalihkan pabriknya ke Eropa Timur karena lebih murah. Bikin pabrik di Eropa Timur terus diimpor ke Australia lebih murah dibandingkan dengan bikin pabrik di Australia. Nah, trickle down effect nggak terjadi seperti ini. Nah, ini makanya ini buku ekonomi yang kita pelajari kayak Gruber ini ya, yang Anda bikin pakai sedikit buku teks ini adalah buku ekonomi yang dibuat oleh orang-orang Amerika. Itu mereka idenya selalu satu, bahwa kapitalisme itu adalah baik. Padahal tidak selalu seperti itu. Anda tidak melihat di sini negara-negara Eropa Utara. Negara-negara yang berlakirian dengan iya. Islandia, Norwegia, Finlandia. Kan nggak ada di sini ya. Di grup ini nggak ada. Karena mereka menganut paham yang berbeda. Mereka tidak menganut paham yang berbau. Ya mereka lebih cenderung ke arah sosialis, tidak kapitalis. Karena tidak melihat, bahkan negara Eropa yang paling kapitalis, UK, nggak ada di sini. Nggak ada. Karena bahkan negara seperti UK pun dia mempunyai jaminan sosial, asuransi sosial yang berlaku untuk seluruh warga. Amerika Serikat tidak punya dia. Nggak punya. BPJS itu nggak ada di Amerika Serikat. Nggak ada. Jadi wajar jika dia termasuk ke dalam negara yang timpang. Ya, Indonesia kita masih ada PR, kita akan melihat bagaimana itu bisa terjadi. Nah, ini menjawab pertanyaan Mika. Tentang kondisi kemiskinan. Apakah kalau ada kawan saya tinggal di Singapura sekarang, namanya Hermin, dia sekarang tinggal di Singapura sama suaminya, sama suami dan anaknya, kerja di sana gitu. Mengapa ke orang kok bela nih tinggal di Singapura? Padahal dia keluarganya di Madiun, bapak ibunya masih di Madiun sampai sekarang. Dia juga sering pulang kampung kok. Singapura sini kan pagi berangkat, sore balik kan bisa. Cuma sekarang tiket pesawat lagi mahal sekali. Nah, ini menjawab pertanyaan si Mika tadi. Bagaimana, apakah betul orang itu ketika dia tinggal di Singapura, walaupun dia termasuk masyarakat yang ya tidak kaya-kaya amat ya, apakah memang betul lebih enak dibandingkan dengan di Indonesia? Nah, definisi enak ini bagaimana nih? Enak ini bisa kita lihat dari sisi absolut maupun relatif. Absolut maupun relatif. Kalau dari sisi relatif, atau mungkin absolut dulu deh, lebih gampang kalau absolut. Dari sisi absolut, maka kita patokannya ada pada satu threshold atau satu batas tertentu. Batas ini yang disebut dengan poverty line atau garis kemiskinan. Poverty line. Orang yang berada pada bawah garis kemiskinan itu dia termasuk kategori orang miskin. Ya harus dibantu dong, namanya orang miskin. Ya kayak gini ini termasuk orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sebagai orang yang ngenger di Indonesia, ya sudah kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk membantu orang-orang yang seperti ini. Kalau orang yang tinggal di belakang ini, di gedung-gedung ini ya nggak perlu dibantu, ngapain kan? Orang yang tinggal di sini nggak perlu dibantu buat apa, tapi yang tinggal di sini harus dibantu. Dua-duanya sama-sama ngenger di Indonesia, tapi ini nggak perlu bantuan, ini harus dibantu. Sudah kewajiban orang yang dingengeri untuk bantu orang yang ngenger. Nah, ngenger itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Ikut lah, orang yang ikut ya. Ikut. Kayak dulu di zaman saya masih kecil ada satu orang yang ngenger atau ngikut di rumah bapak saya. Ya dia sama bapak saya disekolahkan, sekolah SD, SMP gitu, sekolahkan. Ya supaya dia syaratnya supaya dia bisa ke sekolah ya harus ngenger itu, karena kalau dia nggak ngenger nggak bisa ke sekolah. Nah orang-orang ini kan sudah ngenger ke Indonesia, sudah tinggal di Indonesia.
ya dia harus dibantu. Harus dibantu. Nah, itu. Jadi gampang dong kalau begitu. Orang yang berada pada garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan, itu harus dibantu. Tapi kalau dia di atas garis kemiskinan, ya nggak perlu dibantu. Warga Kalmong itu kalau dulu mungkin nggak perlu dibantu karena ada anak stan yang ngekos di situ. Gitu. Tapi sekarang barangkali mereka sudah jatuh di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi bagi policy maker, bagi pemerintah, ketimpangan atau kemiskinan semuanya absolut ini mudah sekali. Karena kita tinggal ngelihat batasnya berapa, di bawah itu dibantu, di atas itu enggak. Nah, batas ini secara rutin dirilis oleh BPS. BPS ini secara rutin merilis angka yang mereka sebut dengan garis kemiskinan atau poverty line, bahasa Wikipedia-nya poverty line. Berapa poverty line di Indonesia? Itu seperti ini. Ini angkanya angka lama, tapi kalau nggak salah bulan Maret April kemarin BPS sudah merilis angka yang baru poverty line di Indonesia. Dia ada dua komponen utama, yaitu komponen makanan dan non makanan. Ini sebetulnya merupakan hitungan BPS untuk menunjukkan jumlah minimum yang diperlukan orang itu untuk tetap bisa hidup dengan memadai lah, kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira bulan September 2020 orang itu kalau makan ya satu orangnya perlu 339.000 supaya makanannya itu layak. Kalau tahun 2021 ya dia 360.000, naik 30.000 doang, naik 20.000 doang. 2022 ini kemarin berapa ya? Lupa saya kemarin angkanya. Ada kok di BPS. Nanti Anda tinggal browsing aja ke situsnya, website-nya BPS. Berarti kalau di bawah angka ini, ya orang itu sudah termasuk kategori miskin. Kalau 2021 berarti 486. Ya, kalau dia ya, taruh 500.000 lah ya. Kalau dia di bawah 500.000 ya dia sudah termasuk miskin ini. Ini per jiwa per bulan kalau nggak salah. Per jiwa per bulan. Sudah termasuk kategori miskin dia. Kalau satu kakak itu ada 4 orang, berarti 4 kali 500.000 2 juta. Orang itu penghasilan dia per kakak itu harus 2 juta per bulan supaya dia itu bisa dikategorikan bisa hidup dengan layak memenuhi kebutuhannya. Kalau dia di bawah 2 juta, ya itu berarti dia termasuk kategori kelompok miskin yang harus dibantu. Nah ini garis kemiskinan itu beda-beda di setiap provinsi. Ini tahun berapa nih? Wah, saya juga lupa nih datanya. Juga beda-beda. Di sini kelihatan yang paling mahal itu, paling tinggi itu di Kalimantan Utara. Jadi kalau Anda punya penghasilan 4 juta di Kalimantan Utara, itu Anda termasuk miskin itu. Tapi penghasilan yang sama 4 juta di Jakarta, wah Anda tidak termasuk miskin. Anda tidak termasuk miskin. Ini kira-kira seperti ini data garis kemiskinan. Bank Dunia juga punya data punya standar sendiri, yaitu sebesar 2,15 US dollar per jiwa per hari. Artinya apa? Orang yang hidup di bawah angka 2 dolar ini, dia sudah dikategorikan sebagai kelompok miskin. Nah, miskin. Tapi ingat ini PPP angkanya ya, Purchasing Power Parity, bukan angka yang salah orang ini dikonversi dikalikan dengan nilai tukar US dollar. Mungkin 15.000 atau berapa sekarang ya. Jadi 2 kali 15.000, 30.000. Oh enggak seperti itu. Tapi angka P3, Purchasing Power Parity, itu tidak sama dengan angka tukar komersial. Kalau angka Purchasing Power Parity ini dia lebih melihat kepada uang 2 dolar ini kalau di Amerika dapat apa, di Indonesia dapat apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya di Australia, di Perth, itu sekali naik bis kota, itu ongkosnya kurang lebih 3 dolar. 3 dolar Australia. Itu berarti kalau dikalikan 11.000, berarti 33.000. Nah, di Indonesia apakah ongkos naik bis kota juga 33.000? Transjakarta itu berapa sih? 2.500 kan Transjakarta. Nah, kan jauh sekali kan? 10 kali lipatnya itu. Nah, itu berarti kita tidak bisa menggunakan nilai tukar exchange rate untuk mengukur ini karena apa nih? Karena perbedaan inflasi, perbedaan nilai mata uang. Makanya dipakai adalah purchasing power parity. Jadi ini kita melihat kepada kalau di Australia itu 10 dolar itu dapat 1 mangkok bakso, maka di Indonesia 1 mangkok bakso itu bisa dibeli pakai berapa ribu, kira-kira begitu.
Itu yang namanya purchasing power parity. Jadi kita harus hati-hati menerjemahkan angka dari ini, konversi dari US dollar ke rupiah. Tapi yang jelas, kalau menggunakan angka kemiskinan yang dirilis oleh pemerintah, itu selalu menggunakan panduan dari BPS. Kalau Anda melihat angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, itu mereka akan menggunakan dua jenis data, dua jenis angka, yaitu standar yang mereka pakai sendiri, yang 2,15 ini, jadi $2.15, dengan standar yang dikeluarkan di BPS. Biasanya sih, angka kemiskinan dari BPS itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Wajar dong, masa sih Anda kerja di pemerintah bikin angka kemiskinan lebih tinggi, itu kan nggak mungkin kan? Pasti berbeda. Itu tingkat kemiskinan yang absolut ya. Jadi sederhana sekali. Jadi kalau kita punya penghasilan di bawah $2.15, ya Anda miskin. Anda miskin dia harus dibantu gitu. Anda miskin harus dibantu, dikasih transferan duit lah, kira-kira begitu. Harus dibantu. Kalau Anda di atas $2 ya nggak perlu dibantu. Kalau Anda di atas 4 juta, tinggal di Kalimantan Utara, ya nggak usah dibantu, nggak perlu gitu. Tapi kalau Anda punya penghasilan 3,5 juta di Kalimantan Utara, ya harus dibantu. Di DKI, kalau Anda punya penghasilan 3 juta, ya harus dibantu. Tapi kalau Anda penghasilannya 4 juta di DKI, ya nggak usah dibantu. Ya kira-kira begitu. Jadi sederhana sekali. Makanya angka kemiskinan absolut ini sering dipakai patokan oleh policy maker, oleh pemerintah untuk program-program bantuan jaminan sosial, program pengentasan kemiskinan yang mereka punya. Beda dengan absolut, yang kedua yang relatif, ini yang ditanyakan oleh si Mika tadi. Dia melihat posisi penghasilan itu tidak dalam bentuk mata uang, tapi melihat atau dibandingkan dengan kondisi kanan kirinya. Misal begini, saya selama sekolah di Australia, itu penghasilan saya adalah $30.000 setahun. $30.000 setahun. Berarti sebulannya itu berapa tuh kira-kira? 30.000 dibagi 30.000 dibagi 52 kan ada 52 minggu ya. Berarti seminggu itu saya dapat $576. Berarti kalau tak kalikan 4 ya sekitar $2.300 satu bulan. Kalau tak kalikan 11.000 berarti saya dapat penghasilan 25 juta. Sebulan saya selama kuliah di Australia kemarin, sebulan saya dapat penghasilan 25 juta sebulan. Dari uang beasiswa doang nih. Ini tidak termasuk saya nyambi kerja part-time-an gitu. Tidak termasuk ketika saya nongkrong di kampus, kemudian saya dibayari oleh kampus karena membantu teman-teman lain untuk beresin tesis mereka. Tidak termasuk kalau saya misalkan hari Minggu pagi saya main ke restoran, terus gosok WC di restoran, dapat penghasilan $20 sejam gitu. Belum termasuk itu. Minimal dari beasiswa saya dapat 25 juta sebulan. Saya termasuk miskin nggak? Miskin nggak, Mika? Kalau untuk 25 juta setara di Indonesia itu udah luar biasa fantastis, Pak. Di Australia Tapi saya juga, itu kalau di Australia masih uang beasiswa. tapi di Australia saya juga enak loh. Saya bisa nonton, saya bisa belanja ke mall, saya masih bisa beliin sepatu anak saya. Dan yang dibeli bukan sepatu biasa, sepatu Nike, sepatu Fila, sepatu Adidas gitu yang saya beli. Jadi ya oke sebetulnya gitu. Dirimu mungkin bilang, Allah itu kan cuma duit beasiswa doang Pak. Tapi seperti itu gaya hidup saya selama di Australia gitu. Saya masih bisa jalan-jalan nih. Saya masih bisa kelintong-kelintong selama di Australia gitu. Saya masih bisa nyewa apartemen 2 kamar, gede loh apartemen 2 kamar itu. Sama rumah saya tempatnya sekarang ini ya gedean apartemen saya yang saya sewa di Australia. Gitu. Miskin nggak saya, Mika? Berarti masuk kategori tidak miskin, Pak. Kalau dengan yang kategori relatif. Tapi begini, saya pernah ngintip nih ya, ngintip penghasilan guru SD. Nah, ini saya iseng aja nih, karena anak saya kan sekolah ketika di sana kan anak saya masih SD ya.
Saya iseng aja nih, saya ngintip penghasilan guru SD di Australia Barat. Ya di Perth lah, di Australia Barat. Itu berapa? Ternyata fresh graduate, jadi Anda kuliah, terus lulus, terus jadi guru itu, pengalaman 0 tahun, itu penghasilan dia itu $60.000 satu tahun. Saya $30.000. Bayangkan Anda kuliah undergraduate itu ya sekitar 3 tahun, sama kayak diploma ini, kuliah sama kayak D3 ini ya. Undergraduate, jurusan guru, lulus, Anda ngajar guru SD, gaji Anda 30.000 setahun. 60.000 setahun. 2 kali lipat penghasilan saya. Berarti sebulannya dia sudah 50 juta tuh kalau dirupiahkan. Guru SD di Perth. Sementara saya 25 juta. Berarti miskin nggak nih Binsar nih? Saya miskin nggak Binsar? Kalau kita pakai definisi miskin dari relatif, Pak, dia itu masuk ke miskin. Karena relatif ini kan dia membandingkan dengan pendapatan orang lain yang ada di sekitarnya. Tadi yang di sekitar Bapak seperti guru, itu dia pendapatannya timpang dari Bapak 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan, jadi bisa disimpulkan secara relatif di Australia Bapak miskin. Tapi kalau kita mau pakai ukuran absolut, kalau tadi kita absolutnya dari garis kemiskinannya yang dikeluarkan World Bank $2,15, maka di sini Bapak tidak miskin karena udah di atas 2,15, Pak. Persis. Secara relatif saya miskin. Karena ketika saya ngelihat gaji guru SD itu seperti itu. Tetangga apartemen saya ada yang jadi sopir truk. Wah, tapi dia duitnya banyak banget dia. Walaupun dia sopir truk, tapi dia kaya. Pernah beli kursi ruang tamu itu $200. Kursi dibeli sama dia. Sopir truk itu. Sopir truk. Saya pernah ada lowongan jadi dosen. Ini deh, jangan dosen deh. Saya pernah jadi mungkin semacam asdos kali ya. Kalau di STAN dulu ada, sekarang masih ada asdos nggak sih di STAN? Pernah ada yang jadi asdos? Mungkin semacam asdos kali ya. Saya pernah dapat kerjaan jadi asdos ya, dalam tanda kutip asdos lah. Itu mereka menyebutnya sebagai sessional academic. Bahasanya keren banget. Nama jabatan saya keren banget, sessional academic. Tapi ya asdos sebetulnya itu. Kerjaan saya cuma sederhana. Kalau ada teman yang ada masalah dengan tesis dia itu, ya saya disuruh bantu. Saya kemarin bantuin teman dari Indonesia 2 orang beresin tesis mereka. Beresin ini bukan berarti ngerjain, bukan ya. Tapi mereka merapikan. Jadi mereka sudah istilahnya sudah hampir selesai, tesisnya sudah hampir selesai, sudah 90% selesai gitu, sudah siap untuk dikumpulin, tapi masih berantakan. Rumusnya masih kemana-mana, masih kanannya masih nggak jelas, terus fontnya masih beda-beda gitu. Jadi saya ngerapiin kerjaan mereka itu. Itu saya dibayar 1 jamnya itu $70. 1 jam itu $70. Sementara saya kalau gosok WC di restoran itu 1 jamnya $20. 3 kali lipat lebih. 3 kali lipat lebih. 1 jam $70. Apa enggak kipas-kipas saya begini saya. Sementara kerjaan bisa saya kerjain di rumah sambil nongkrong, sambil nonton TV nih. Saya kerjain sambil buka laptop atau TV, cetek, pencetin keyboard laptop ini jadi selesai, hitungan hari selesai, tak kirim jeder gitu. Sejam saya dibayar $70. Kipas-kipas saya. Jadi sebetulnya sebagai mahasiswa di Australia, saya ditinjau dari sisi absolut, saya tidak miskin. Karena saya hidup dengan penghasilan lebih dari sekedar $2,15. Tapi secara relatif saya miskin. Karena guru SD saja yang 0 tahun pengalaman itu penghasilannya 2 kali lipat dibandingkan dengan penghasilan saya. Dosen yang 0 tahun pengalaman itu saya pernah ngintip lowongan dosen di kampus itu sekitar $80.000. Naik lagi, lebih tinggi lagi dia. Jadi secara relatif saya miskin. Tapi secara absolut sebenarnya saya nggak miskin. Ini makanya tidak heran apabila kawan saya SMA tadi memilih untuk kerja di Singapura. Karena kondisinya tidak jauh beda dengan itu.
Bisa pertanyaanmu enggak nih? Baik, Pak, bisa dipahami. Jadi itu memang dikategorikan jadi dua ya, Pak, absolut sama relatif tadi. Betul. Tapi yang absolut ini yang banyak dipakai oleh pemerintah untuk merancang program pengentasan kemiskinan. Karena kalau pakai relatif susah dia gitu. Susah dia. Yang absolut yang gampang dengan ngelirik angkanya BPS, siapa yang di atas itu, siapa yang di bawah itu, yang di bawah kasih duit, yang di atas enggak gitu. Sorry, bentar. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang sebetulnya kita lihat nih. Tadi kan saya bilang bahwa ya itu tugas negara lah ya, tugas negara untuk membantu warganya ya, untuk membantu warganya supaya dia tidak hidup miskin ya. Untuk membantu warganya lah ya, karena sebenarnya nggak ada orang yang mau hidup miskin kan. Memangnya sudah tugas negara lah untuk membantu warganya itu. Nah, cara yang paling mudah untuk membantu warganya itu supaya tidak hidup miskin adalah dengan diberikan BLT, bantuan langsung tunai, BLT. BLT ya kasih duit aja gitu. Misalkan kalau dia berapa nih? Hidup layak itu 500.000 misalkan ya, sementara income dia itu 200.000 gitu. Ya udah tambahin 300.000 aja supaya dia jadi 500.000 kan, supaya dia bisa hidup layak. Nah, itu cara yang paling mudah untuk menanggulangi kemiskinan. Bantuan langsung tunai atau BLT. Tapi di Indonesia jadi salah kaprah sih, BLT itu jadi bahan politik, jadi bahan kampanye, jadi kacau urusannya kan, dicampur adukkan antara politik kampanye, tebar pesona dengan membantu masyarakat, dicampur adukkan, jadi kacau. Tidak, hasilnya ada program tidak sustainable, tidak berkelanjutan, hanya rame ketika menjelang acara 5 tahunan, setelah itu sepi, jadi kacau urusannya. Nah, kalau negara memutuskan untuk memberikan bantuan berupa BLT, apa efeknya bagi masyarakat? Apa efeknya bagi masyarakat? Ini gambar ini ada di buku Gruber itu, tapi angka-angkanya tidak perlu Anda khawatirkan, tidak perlu Anda sibuk nyari ini angka 20.000 ini dari mana nih, 11.700 ini dari mana nih? Nggak perlu. Kita cukup memahami perubahan perilaku masyarakat ketika ada bantuan langsung tunai atau BLT. Sebenarnya gambar ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu gambar yang garisnya warna merah, atau ini merah apa nih? Warna pink ini ya. Warna pink sama yang warna biru. Warna pink dan yang warna biru yang ini budget line. Ini kalau Anda masih ingat pelajaran minggu kedua mata kuliah kita ada yang namanya budget line. Budget line itu berarti dia ada constraint ya, yang kalau kita belanja, kalau duit kita cuma 10.000 kan kita tidak mungkin belanja yang totalnya 15.000. Ya mungkin Pak pakai kartu kredit ya, iya sih. Tapi secara umum kan kita nggak mungkin kan. Kalau kita punya duit 10.000 kan kita tidak mungkin beli KFC yang harganya 25.000. Yang 5.000 siapa yang bayarin kan nggak mungkin kan. Nah 10.000 itu adalah budget line. Nah ini ada 10.000 itu yang garis warna biru ini. Atau garis yang warna merah. Kita lihat yang warna biru dulu aja deh. Yang warna biru. Abaikan yang warna merah, yang warna biru dulu ini aja. Kita melihat pada dua kondisi manusia. Manusia yang namanya Zainuddin, dan manusia namanya Xavier. Wah, Profesor Xavier. Zainuddin ini adalah orang yang apa nih? Yang kerja keras lah, kerja keras sehingga dia duitnya banyak, 20.000 duitnya. Taunya dari mana kalau dia pekerja keras? Lasernya cuma 400 jam. Jadi dia nyantainya dikit nih. Nyantainya dikit, maka dia juga duitnya banyak. Tapi kan ada Pak orang yang nyantai tapi duitnya banyak. Itu binomo itu, wah itu Robert Keynes kan nyantai tapi duitnya banyak. Ya tapi habis itu tangkap polisi tapi dia kan. Nah, si Z ini, Zainuddin ini kerja keras dia, nyantainya dikit, makanya dia duitnya banyak. Sebaliknya Xavier, dia banyak banget nyantainya ini gitu. Jadi dia nggak terlalu banyak pekerja nih, malas-malasan aja dia. Kerjanya dikit. Makanya dia duitnya juga dikit juga nih, cuma 5.000 doang, seperempatnya duitnya si Zainuddin. Kerja banyak,
duit banyak, kerja dikit, duitnya juga dikit. Nah, sehingga kalau orang itu mempunyai budget line seperti ini, nah seperti ini, maka sebetulnya si Zainuddin ini berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan Xavier. Karena dia mempunyai uang lebih banyak, sehingga dia bisa beli barang-barang lebih banyak lagi. Nah, kalau Anda ingat lagi pelajaran pada minggu kedua mata kuliah kita, maka orang yang bisa beli barang lebih banyak, itu berarti tingkat kepuasan dia lebih tinggi. Itu yang menyebabkan kurva indifferent dia bergeser pada posisi yang kanan atas. Ke kanan. Bukan hanya ke kanan, tapi ke atas. Ke kanan atas lagi. Karena dia mempunyai uang yang lebih banyak untuk belanja. Dengan 20.000, maka kita bisa beli KFC dua potong nih, dua bungkus nih. Tapi kalau 5.000 ya paling ayam satu doang. Semakin banyak barang yang bisa kita konsumsi, berarti tingkat kepuasan kita lebih tinggi. Maka Zainuddin mempunyai tingkat kepuasan lebih tinggi dibandingkan dengan Xavier. Sehingga kurva indifferent dia di atas, sementara Xavier di bawah kurva indifferent dia. Nah, itu kalau tidak ada BLT ya, tidak ada BLT. Uang 5.000 ini nggak banyak, dia nggak bisa beli barang macam-macam nih dibandingkan dengan uang 20.000 kan jauh 4 kali lipatnya. Ya, tentunya tingkat kepuasan Xavier juga tidak oke banget nih. Sama kayak saya dapat gaji 25 juta tinggal di Australia, ya saya nggak bisa tiap hari makan bakso gitu. Karena satu mangkok bakso harganya $12. Berarti kalau kalikan 11.000 berarti berapa tuh? 12 kali 11 berarti 132.000. Satu mangkok bakso tuh. Ya mending saya beli bakso aja dari tetangga sebelah kan, terus kemudian tak masak sendiri baksonya itu. Lebih murah begitu, karena beli bakso dari tetangga sebelah 1 kilonya cuma $10. 1 kilo. Isinya banyak banget tuh 1 kilo. Cuma $10. Tak masak sendiri bisa sebulan itu bakso saya. Tak taruh di freezer beku kan. Bisa sebulan itu bakso saya. Sementara uang $10 kalau saya bawa keluar beli bakso di tempat di warung bakso ya cuma dapat semangkok itu. Malah kurang dapat semangkok. Karena semangkoknya $12. Berarti apa nih? Saya tingkat kepuasan saya kurang baik karena uang saya sedikit. Nah, makanya kemudian pemerintah dia sudah mulai ngitung nih. Oke, orang itu kalau cuma 5.000 aja dia nggak cukup loh untuk buat hidup layak, nggak cukup. Terus yang layak berapa dong? Yang layak itu 12.000. Di sini nih yang dia layak itu. Di angka ini 12.000 nih dia layak ini. Kalau di sini ini kurang ini. Berarti gimana dong? Yang kurangnya harus kita bantu. Nah, kita bantu nih, yang kurang kita bantu. Yang 5.000 ini ya kita bantu aja nih supaya dia dapat 12.000 gitu. Kita transfer aja kita supaya dia dapat 12.000. Nah, berarti kalau begitu pemerintah ini akan bilang bahwa oke, kalau begitu semua orang yang mempunyai penghasilan di bawah 12.000 kita kasih duit aja supaya dia itu bisa dapat 12.000. Supaya dia bisa hidup layak. Gitu. Semua orang nih. Kalau yang kita 12.000 gimana? Ya udah biarin aja. Gitu. Nah, bagi Zainuddin, program pemerintah ini nggak ngefek. Kenapa nggak ngefek? Ya buat apa 12.000 buat Zainuddin? Uang dia penghasilan udah 20.000. Ya buat apa? Malah rugi dia nanti kalau waduh ini mumpung ada BLT dari pemerintah nih, ya udah saya nggak usah kerja aja sampai penghasilan saya turun, tinggal saya dibantu. Ya nggak mungkin kan, rugi kan buat Zainuddin, uang dia sekarang dia dapat 20.000. Makanya bagi Zainuddin, program pemerintah ini BLT 12.000 ini tidak ada manfaatnya. Tidak akan mengubah perilaku Zainuddin. Dia akan tetap pada posisi ini. Sekarang kita lihat Xavier. Xavier ini dia penghasilannya 5.000. Terus kemudian ada pengumuman pemerintah bahwa dia bisa dapat 12.000. Kira-kira sebagai manusia rasional nih, sebagai manusia rasional.
Alfian mana Alfian? Alfian Hussein mana? Alfian Hussein. Hadir Bapak. Nah, bos, kalau dirimu jadi Xavier, bos, lu pilih duit mana? 5.000 apa 12.000, bos? 12.000 Pak. 12.000 kan? Kalau lu kerja dapat dikasih duit 5.000, lu tidak kerja dikasih duit 12.000, lu pilih mana, bos? Mending nggak kerja 12.000 Pak. Ini nggak kerja dong. Ini nggak kerja dong. Ini nggak kerja. Padahal aslinya si Xavier ini mau dia kerja. Dia bukannya orang yang malas-malas amat ya. Dia mau kerja. Mau kerja. Cuman dia ya so-so aja kerjanya itu. Dapat duit cuma 5.000 doang. Dia mau kerja. Orang yang mau kerja dapat penghasilan. Kan penghasilan kena PPh. PPh 21 kan. Gampangnya begitu. Dipotong langsung tuh. PPh 21, 5%. Nah, kalau kita pakai aturan Indonesia, potput langsung 5% ini. Dengan si Alfian yang memilih untuk tidak kerja lagi, yang ngapain saya kerjakan? Saya kerja dapat duit 5.000, saya kerja dapat duit 12.000. Seharusnya nih si Xavier ini dapat penghasilannya ini nih. Penghasilan dia transferan dari BLT-nya nih ya, harusnya dia 12.000 di sini nih, dikurangi 5.000, 7.000 dia. Harusnya BLT-nya dia itu 7.000. Tapi kemudian dia berhenti kerja, sehingga dia nol, penghasilan dia nol, BLT-nya jadi 12.000 full. Nah, padahal si Alfian ini kerja. Kalau kerja kan ada output-nya kan. Akibatnya apa? Orang yang program pemerintah dengan memberi uang 12.000 ini membuat orang-orang seperti Xavier yang tadinya mau kerja jadi nggak mau kerja lagi. Artinya apa? Artinya menurunkan produktivitas. Maksud baik negara itu untuk membantu, malahan efeknya adalah ngapain gue kerja cuy? Orang nggak kerja aja gue dapat 12.000. Kerja gue malah dapat 5.000, ya rugi gue kerja. Nggak kerja aja sekalian gue. Menurunkan produktivitas. Penerimaan pajak turun. Kalau penerimaan pajak turun, ya ini pasti duit yang dipakai untuk ini dapatnya dari mana? Nah kalau cuma satu orang Xavier sih nggak masalah. Kalau ada 180 juta Xavier, kayak apa coba? Ya kayak ini tadi kan? Kok nggak bisa? Nah kayak ini tadi kan? Nah ini kan? Nah kalau ada 180 juta orang yang seperti ini, yang kan jadi berapa, bos? Duitnya kan habis untuk BLT doang. Aslinya dia dapat, aslinya dia bisa untuk penerimaan dapat pajak dari orang-orang seperti ini. Ternyata ketika dia mutusin untuk nggak kerja semuanya, 180 juta orang itu banyak banget loh. Bayangkan potensi penerimaan yang hilang. Kalau potensi penerimaan yang hilang, ininya nambah. Karena orang yang tadinya nggak kerja, tadinya kerja, jadi nggak kerja. Tadinya dia cuma perlu 7.000 doang, jadi perlu 12.000 ini. Jadi apa? Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, APBN yang muncul, pos APBN yang muncul untuk ini, untuk BLT, jadi nambah. Setiap tahunnya bukannya malah berkurang, malah nambah terus karena semakin banyak orang yang memutuskan untuk tidak kerja lagi. Nambah. Jangan bangga kalau nambah itu, karena nambah itu efeknya adalah berkurangnya BLT, berkurangnya penghasilan, berkurangnya PPh berkurang, berarti apa dong yang nambah? PPh-nya berkurang, penerimaan berkurang, tapi pengeluaran dia naik, berarti apa dong yang nambah nih? Kira-kira apa yang nambah Jana? Lo income berkurang, tapi pengeluaran lo mesti naik, mesti lo bayar. Jadi gimana dong ngatasinya? Utangnya nambah, Pak. Utang, Pak. Utangnya nambah, bos. Utangnya nambah. Dan ironisnya utangnya bukan untuk utang yang produktif ini. Ini utangnya konsumtif semuanya ini. Karena kalau dikasih BLT, dipakai apa sih BLT-nya? Pakai apa, Pinsar? Biasa. Kalau ini masyarakat ke bawah ya, menengah ke bawah ya, pakai apa, Pinsar, biasanya? Untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari, Pak. Beli rokok, beli nasi, invest itu nggak ada gitu. BLT. Jadi untuk kebutuhan konsumsi sama seperti Anda punya kartu kredit CC, gesek CC untuk beli
Holy cow. Anda sama seperti Anda ngisi Shopee, terus kemudian beli barang aneh-aneh di Shopee gitu. Sama seperti Anda ngisi GoPay, terus kemudian Anda ngelihat, wah ini ada mie ayam baru nih, beli mie ayam. Untuk keperluan yang ngutang untuk keperluan yang konsumtif. Kalau dipakai ngutangnya dipakai untuk beli rokok sih malah parah gitu kan. Duitnya habis jadi asap kan. Padahal ini prinsip dari apa tadi? Pengentasan kemiskinan itu ada 3 ini. Yang pertama ada distribusi penghasilan yang tadi trickle down effect tadi. Distribusi penghasilan, makanya orang yang miskin ini dikasih bantuan karena supaya ada redistribusi. Duit dari pajak saya ambil untuk dari orang kaya, tak kasih ke orang miskin. Redistribusi income. Terus yang kedua adalah program itu tidak boleh membuat orang malas kerja. Nah, kalau ini kan jadi malas kerja. Yang tadi buktinya jadi ngapain gua kerja kan? Si Alfian tadi kan ngapain saya kerja, Pak? Oh, saya nggak kerja malah dapat 12.000, kerja cuma dapat 5.000. Ya ngapain saya kerja? Itu nggak cocok. Dan prinsip yang ketiga adalah ongkosnya itu loh. Harus kita tekan supaya efisien. Dan ini susah ya. 3 hal ini kita harus selalu juggling ini itu. Harus selalu juggling. Tapi kalau orang-orang yang kayak Xavier ini dia memutuskan untuk tidak kerja, kan berarti ongkos untuk BLT jadi nambah. Orang tadinya dia harusnya cuma dibayar 7.000, gara-gara dia keluar kerja malah dibayar 12.000 kan? Kan nambah 5.000 dia. Berarti apa? Nambah ongkosnya, nggak cocok lagi dia. Encourage work. Yo enggak, wong tadinya dia kerja malah jadi nggak kerja. Mungkin ininya dapat lah ya, ininya dapat, mungkin ini dapat, tapi 2 ini nggak dapat semuanya. Kan jadi berat nih urusannya kan. Nah itu loh. Apalagi kalau ada orang yang pura-pura miskin, wah lebih kacau lagi nih. Lebih kacau lagi. Nah kayak gini nih, lebih kacau lagi nih orang yang pura-pura miskin. Dulu ada program pengentasan kemiskinan. Saya lupa tahun berapa. Itu ada orang survei ke rumah-rumah, dia ngelihat kalau termasuk ke dalam kategori keluarga prasejahtera, bahasanya gitu bahasanya, untuk menghaluskan keluarga miskin itu mereka menyebutnya bahasa prasejahtera. Untuk orang-orang yang termasuk dalam kategori prasejahtera, itu kan nanti akan ada bantuan langsung, ya dikasih duit lah, kasih duit. Kriterianya apa? Ada orang survei, dia ngelihat ini kamar mandinya dia punya MCK nggak sih? Ya listriknya berapa watt nih? Ya ngecek seperti itu. Ya kan kriteria ini kan gampang diatasi kan. Nah, saya tinggal nguping aja nih, kira-kira kapan nih orang ini datang nih. Oh, minggu depan datang. Buru-buru kamar mandi saya tak hancurin kan, supaya saya nanti kalau orang datang, Pak, kamar mandi saya udah rusak nih. Jadi kalau MCK saya numpang di kelurahan. Saya bisa bilang begitu kan. WC saya tak bobol supaya tak rusak dulu gitu WC saya. Saya mau memperbaiki WC belum punya uang nih Pak, jadi saya keluar. Jadi saya masuk kategori miskin nih. Dapatlah saya bantuan kan. Padahal WC saya nggak apa-apa, cuma tak akui rusak aja gitu. Ini namanya apa nih? Moral hazard yang udah kayak gini nih. Ini sudah moral hazard karena ngakali gitu. Harusnya saya yang tidak layak dapat bantuan langsung, jadi layak dapat bantuan langsung karena saya ngakali. Makanya ada berita juga kan kemarin, aduh, saya nggak cari, tak lupa tak cari clippingnya ya. Ada orang-orang PNS, ASN yang dapat bantuan, dapat BLT gitu. Wah kan nggak masuk akal, Mas. ASN kok dapat BLT itu dapat ketemu beberapa perkara gitu kan. Nggak boleh gitu. Ini moral hazard ini. Padahal seharusnya BLT itu adalah untuk orang-orang yang kayak gini. Nah, untuk orang-orang kayak gini nih. Nah, kalau ASN itu dikasih BLT juga, wah, itu bukan redistribusi income lagi. Ini udah nggak dapat ini. Nah, ini nggak dapat. Ininya nggak dapat, ngongkosinnya jadi lebih mahal lagi. Kalau orang Jawa bilang, nguyahi banyu segoro. Orang Jawa bilang. Udah airnya asin, ditambahi garam, makin kacau lagi.
Nah, itu makanya yang nggak pas, Pak. Ini moral hazard ini. Ini moral, yang kayak gini moral hazard. Nah, sekarang bagaimana cara ngatasi moral hazard itu? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah ini yang nanti mungkin Excel-nya akan tak bagi ya. Oh ya, tadi di kelas sebelumnya lupa bagi Excel. Excel tak bagi yang mainin BRR ini. Jadi kalau ini tadi BRR itu adalah singkatan dari benefit reduction rate. Jadi orang yang mana tadi? Grafiknya mana tadi? Nah, ini. Inti dari BLT itu adalah semakin besar penghasilan dia, maka semakin kecil pula bantuan yang harus diberikan. Yang dia terima semakin kecil. Nah, kalau BRR-nya itu 100%, ya jadi 1:1, setiap pengurangan Rp1.000, setiap saya nambah penghasilan Rp1.000, maka BLT yang saya terima turun Rp1.000. Gitu. Itu yang membuat orang seperti Xavier itu dia memutuskan untuk nggak kerja lagi. Ya karena buat apa saya kerja kan? Yang tadi efeknya seperti tadi itu. Sekarang bagaimana kalau saya kurangi BRR-nya? Bagaimana kalau setiap penambahan Rp1.000 income, BRR saya menjadi Rp500 saja. Pengurangannya jadi pengurangan penghasilan jadi Rp500 saja. Nah, ini membuat orang itu menjadi dia agak panjang lagi nih threshold-nya nih gitu. Nah, nanti mungkin Excel tak bagilah Excel-nya. Kemarin tadi malam udah ngitung-ngitung pakai Excel, tapi itulah. Bisa kalian lebih enak dipelajari kalau Anda buka rumus Excel-nya sendiri. Mana ya barangnya ya? Tak tunjukin deh. Seperti itu daripada itu. Nah, ini nih ada barangnya. Nah, ini dia. Dengan misalkan diputuskan bahwa penghasilan minimum yang layak itu 8.000, kira-kira begitu ya, 8.000 ya. Ini sekedar untuk memudahkan aja. Berarti ketika dia penghasilannya mencapai 8.000, maka dia sudah tidak dapat lagi transferan. Ketika dia penghasilan 0, maka dia dapat transferan 8.000 supaya penghasilan dia 8.000. Nah, ketika transferan dia 4.000, penghasilan dia naik menjadi 4.000, maka BLT dia akan turun menjadi 4.000. Karena setiap penambahan 1.000 akan diikuti dengan pengurangan 1.000. Ini nambah 1.000, dan ini dikurangi dengan 1.000. Kalau nambahnya 4.000, berarti ini kurangi 4.000 juga. Sehingga dia BLT-nya turun dari 8.000 jadi 4.000. Supaya dia tetap 8.000. Ketika dia income-nya naik 8.000, ya dia nggak dapat BLT lagi. Nah, ini. Artinya apa? Artinya orang itu dia pada kondisi seperti ini, dia itu akan tetap bekerja, mendapatkan insentif untuk bekerja sampai dia mencapai penghasilan 8.000. Artinya apa? Ya dia tetap harus kerja dulu gitu supaya dia dapat angka 8.000 ini. Threshold-nya dia cukup rendah, 8.000. Tapi kalau ini saya kurangi jadi 50%-nya, dia akan tidak akan dapat BLT lagi ketika penghasilan dia 16.000. 2 kali lipatnya. Ya terang 2 kali lipatnya kan. Ini 50%, nanti 2 kali lipatnya. Berarti apa? Berarti dia hanya akan dapat BLT kalau penghasilan dia itu kurang dari 16.000. Jadi orang itu dipaksa kerja terus sampai dia memperoleh income 16.000. Dia harus kerja terus. Sehingga di sini kita ngelihat bahwa orang itu bisa stop kerja di sini kan pada level 4.000. Nah, di sini dia pada level 12.000. Nah, ini yang membuat orang itu kalau tadi di sini dia pada level ini dia sudah nggak mau bekerja lagi. Nah, tadi dengan mengurangi BRR 50%-nya, ini poinnya akan lebih naik lagi. Berarti dia akan memaksa ini, mana tadi? Dari ketiga saya ini, memaksa dia bekerja. Jadi ini cara pertama. Nanti Excel akan saya share. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan bahwa orang yang bisa menerima BLT itu adalah orang yang memenuhi kriteria tertentu gitu. Kriteria yang paling pas, yang paling ideal adalah kriteria bahwa dia itu harus
harus permanen itu maksudnya. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa contohnya adalah WC gitu ya, dia nggak mempunyai MCK gitu, itu bukan kriteria yang bagus karena ya sebelum surveyor datang bisa saya bikin rusak dulu tuh WC-nya. Saya bilang rusak. Ketika surveinya pergi ya saya perbaiki lagi bisa. Itu bukan kriteria yang cocok karena bisa saya manipulasi itu. Tapi kalau misalkan bantuan langsung tunai hanya akan saya berikan kepada orang yang buta. Masa iya sih orang seperti Syafiq ini mau nusuk matanya sampai dia buta supaya dia dapat BLT? Kan nggak mungkin kan? Ya mungkin sih ada juga sih mungkin, tapi kemungkinan sih ada, tapi kan kecil kemungkinannya. Bantuan langsung tunai hanya akan diberikan kepada ibu-ibu single parent. Single parent. Masa iya sih ada orang seperti Jana yang cerai gara-gara supaya dia ingin dapat BLT gitu? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Jadi makanya kriteria ini harus fix nih, harus permanen nih kriterianya, harus permanen. Karena kalau kriteria ini bisa kita manipulasi, ya itu nggak pas lagi. Tapi ini tidak berdiri sendiri. Yang kedua adalah dia tuh harus bantuan langsung tunai ini BLT ini dia harus diberikan hanya kepada orang yang miskin, yang benar-benar miskin, bukan orang yang memilih menjadi miskin. Ini ada dua unsur yang berbeda. Orang yang miskin dan orang yang memilih menjadi miskin. Nah, mungkin tak ceritakan pengalaman selama saya tinggal di Australia. Saya kan dapat angka 30.000 per tahun ya, $30.000 ya. Itu sebetulnya itu sama seperti tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada mereka yang tidak bekerja. Minggu lalu saya sudah ceritakan, sebelum UTS saya sudah ceritakan, Social Security itu loh. Social Security di Australia itu, kalau ada orang yang nggak kerja, atau orang-orang tua, pensiunan gitu, mereka itu akan dapat penghasilan $30.000 setahun, alias 25 juta sebulan kira-kira. Tapi saya juga melihat bahwa ternyata masih ada orang-orang yang tinggal di emperan toko, bukan tinggal ya, yang kalau saya pagi jalan gitu atau saya malam pulang dari mana gitu, saya masih ngelihat juga ada orang yang tidur di emperan toko. Padahal saya tahu persis orang-orang kayak gitu tuh bukannya mereka nggak punya duit loh, karena mereka itu dapat tunjangan dari pemerintah itu $30.000 setahun. Berarti 25 juta sebulan. Tapi kenapa mereka tinggal di emperan toko? Sementara saya dengan penghasilan saya bisa nyewa apartemen 2 pintu, bagaimana dia masih bisa tidur di emperan toko? Mengapa dia masih minta duit juga? Minta $2, tak perhatiin ternyata untuk beli lotre, wah kacau nih. Wah lain kali nggak tak kasih lagi, ngapain saya ngasih duit orang $2 tanpa dipakai untuk beli loto. Jadi kayak apa ya? Di situ ada loto itu kayak ya lotre lah. Togel, kayak togel, di kita togel gitu. Togel, tapi togel resmi. Togel, yang ngapain? Rugi saya ngasih duit orang untuk beli togel. Orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang memutuskan untuk menjadi miskin. Memilih untuk menjadi miskin. Sebenarnya kalau mau dia bisa menyewa apartemen 2 pintu. Saya bisa, 2 pintu 2 kamar. Orang saya bisa kok, ya dia juga bisa dong harusnya. Duitnya sama. Nah, ini orang-orang kayak gini nggak perlu dibantu sebetulnya. Kembali ke kriteria tadi, buta saja tidak cukup. Tapi kalau buta tanpa dia ada cucunya Karul Tanjung, ya buat apa dikasih bantuan? Buat apa? Single mother aja nggak cukup nih. Tapi single mother, tapi kalau dia siapa? Ratu Elizabeth, Pak. Itu mah nenek-nenek itu. Saya mau itu loh. Mantannya Jeff Bezos itu yang punya Amazon. Itu kan jandanya kan cakep itu kan. Single mother dia kan, single mother gitu. Single mother tapi dia ex-nya Jeff Bezos. Itu kan sultan gitu kan ya. Dia nggak perlu dikasih bantuan itu. Nah, ya gitu loh. Jadi selain untuk kategorinya dia harus permanen, ya dia itu juga khusus dipakai untuk orang masyarakat miskin yang benar-benar miskin saja. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menyaring orang-orang miskin. Ya kita bikin sengsara orang itu gitu.
Ini contohnya adalah ketika kemarin harga Pertamax mau naik tuh. Gara-gara Rusia perang sama Ukraina, Rusia kan salah satu eksportir minyak gede. Jadi selain Rusia ada Rusia, Venezuela, Norwegia. Itu 3 negara itu adalah negara eksportir minyak yang signifikan di dunia ini. Di samping negara-negara kartel OPEC. OPEC itu kan kartel sebetulnya. Kayak Saudi Arabia, Kuwait, terus Brunei, itu kan dia tergabung dalam OPEC ya, mencoba mengendalikan harga minyak. Mengendalikan dalam tanda kutip ini berarti menjaga harga minyak itu tertinggi gitu. Sementara Indonesia itu kan net importer minyak. Nah, jadi jangan salah nih, kita itu dulu memang eksporter, sekarang jadi importer. Minyak kita sudah habis, jadi kita tuh ngimpor. Kalau Anda beli minyak itu berarti Anda beli BBM, berarti Anda tuh beli BBM dari Rusia, dari mana Amerika Serikat. Amerika Serikat eksportir minyak. Amerika Serikat, Venezuela, Saudi Arabia, Nigeria gitu. Nah, gara-gara Rusia perang sama Ukraina, harga minyak akan naik. Harga minyak naik, harga gas juga naik. Itu bukan kok Pertamina memang niat naikin harga, bukan. Itu karena memang stok minyak terbatas, berkurang gara-gara Rusia perang dengan Ukraina. Nah, itu kan Pertamax naik kan harganya kan. Akibatnya apa? Pertalite kan jadi menghilang karena diserbu orang gitu. Diserbu orang kayak gini, diserbu orang. Karena harga Pertalite ditahan sama pemerintah, tetap di angka 7.000. Padahal di POM-nya BP itu harga BBM yang setara Pertalite itu udah 15 ribuan sekarang ini. Di POM punyanya Vivo itu harga BBM setara Pertalite itu sekitar 12.000, 13.000, naik turun. Sementara Pertamina dia jual tetap 7.600. Berarti kalau kita bandingin yang paling dekat Vivo itu sudah 5.000 tuh selesainya tuh. 5.000 itu disubsidi loh. Subsidi itu 5.000 tuh. Jadi sebenarnya kalau mau ini harga resmi, harga normalnya Pertalite itu 12.000, 13.000 yang benar itu. Sekarang Pertalite sudah menjadi premium, disubsidi oleh pemerintah. Nah ini kemarin ada berita juga, KL, kementerian sama lembaga itu sudah disuruh menghemat anggaran karena 25% kemungkinan akan dipotong anggarannya untuk jaga-jaga subsidi BBM. Jadi kalau perang Ukraina sama Rusia berkepanjangan, itu kan harga minyak akan naik terus, itu nanti akan butuh duit yang banyak untuk subsidi. Angka pemotongan anggaran itu dipakai untuk cadangan subsidi Pertalite itu sebetulnya. Nah, orang-orang yang pengen beli Pertalite itu kayak kondisinya seperti ini. Lu kemarin kalau beli motor bensinnya apa sih? Apa besar? Pertalite pertama. Dengan membuat antrian Pertalite seperti ini, maka orang-orang yang sebetulnya mampu beli Pertamax, tapi dia sengaja tidak beli, itu akan dia minggir teratur. Antriannya ngeri kayak gitu, saya milih Pertamax aja deh. Minggir teratur dia. Sehingga apa nih? Nah ini nih sehingga. Secara otomatis kesaring nih, ke filter nih. Kesaring nih orang-orang yang harusnya nggak perlu dikasih bantuan, itu minggir teratur dia. Ngeliat antrian kayak gitu saya Pertamax aja deh gitu. Kelamaan saya ngambil di sini panas, saya Pertamax aja. Yang cuma 2-3 motor. Yang malas jadi kebuang. Maka yang dapat bantuan adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Low income beneran nih yang dapat. Karena low income beneran dia akan maksa untuk dapat Pertalite. Karena selisih 5.000 itu banyak. 5.000 1 liter loh. Kalau beli 3 liter udah 15.000. 15.000 udah dibeliin beras udah dapat berapa kilo itu kan. Nah, banyak itu. Dia akan maksa. Sementara orang yang mempunyai yang harusnya dia nggak perlu bantuan, dia akan mikir, aduh ini panas capek, udah saya tinggal aja deh ke Pertamax aja deh. Nah, jadi ini sebagai saran untuk memfilter supaya orang-orang itu yang dapat bantuan itu apa? Itu ya beneran itu ya, orangnya beneran. Makanya Gruber di bukunya itu dia nyebut ini paradoks sebetulnya itu. Justru kita membuat bantuan
untuk orang yang low income itu malah kita bikin sengsara dulu dia gitu supaya dia dapat, orang-orang yang sengsara itu dapat bantuan itu. Kita malah justru kita bikin lebih sengsara lagi gitu. Wah, itu yang paradoknya itu seperti itu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, terkait dengan apa materi kita hari ini. Tapi yang jelas di buku Gruber yang nanti buku teks itu, dia itu di situ konteksnya US yang dia sampaikan. Jadi Anda tidak perlu hati-hati membaca buku Gruber karena banyak di bab ini yang US spesifik yang tidak berlaku di kita. Ini kayak program BLT punyanya Amerika Serikat kayak NAFTA dan segala macam itu. NAFTA itu adalah program US punya yang tidak berlaku di Indonesia. Itu di skip aja yang kayak gitu. Tapi kalau Anda untuk pengetahuan sih boleh-boleh aja. Untuk pengetahuan, oh yang kalau seperti ini efeknya gimana, ini gimana, itu silakan aja. Tapi itu tidak perlu dihafalkan karena itu US spesifik, tidak berlaku di kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mengenai materi. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti tugas belajar mandiri. Di Indonesia itu ada yang namanya ini, kita itu ada yang namanya PKH. PKH itu kan dari program keluarga harapan. Ini sebetulnya ada BLT ya. Jadi dia itu memberikan bantuan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu sejumlah uang tertentu gitu. Jadi dia kalau nggak salah ada single mother, terus kemudian anak usia sekolah, terus kemudian anak yang cacat dan segala macam. Dia ada bantuan skemanya ada gitu. Tugas Anda adalah menjawab pertanyaan ini. Apakah program PKH, apakah kriteria program PKH sudah bisa atau belum mengatasi kendala moral hazard di dalam pemberian bantuan langsung tunai? Ditulis dalam bentuk paper dengan panjang kurang lebih 3.000 kata. Seperti biasa dikasih referensi dan seterusnya. Terus ditempelin di belakang ada Turnitin 15% maksimum. Nanti disampaikan di LMS, tapi belum tak bikin. Deadline adalah minggu depan. Minggu depan berarti tanggal 20 ya, 20 ya. Ya, deadline tanggal 20. Bagaimana? Oke? Oke ya? Pak izin bertanya, Pak. Oh. Apa, Bos? Nggak jadi, Dava? Hilang nggak, Dava? Ada lagi pertanyaan? UTS gimana? Lancar UTS? Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, tak tutup kelasnya ya. Saya akan keluar Zoom. Oke. Jadi minggu depan ada paper, masukkan ke LMS. Kira-kira seperti itu. Oh ya, saya sebentar, saya ngutang dulu nih. Belum saya lupa nih. Utang saya. Atau nanti aja deh lewat Zoom aja, lewat WA aja. Oke, mungkin demikian. Jika tidak ada pertanyaan, saya keluar dari Zoom. Ketemu lagi kita minggu depan ya.
Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.